Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Triananta dan rekan saya Olivia Humaira Diva akan mempresentasikan tentang konsep umum media pembelajaran yaitu monopoli ekonomi. Di sini kami memperkenalkan media pembelajaran berupa monopoli ekonomi, yaitu permainan yang dimodifikasi menjadi alat belajar interaktif. Tujuannya adalah agar proses belajar tidak hanya tentang teori, tetapi juga praktik langsung melalui permainan. Media pembelajaran monopoli ekonomi ini merupakan inovasi pembelajaran berbasis permainan atau games-based learning yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep ekonomi secara lebih praktis, interaktif, dan menyenangkan. Dalam media ini, permainan monopoli tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi dimodifikasi menjadi alat edukatif yang mengintegrasikan teori ekonomi, perhitungan akuntansi, konsep perpajakan, dan pengambilan keputusan ekonomi. Pendekatan ini juga mengarah pada deep learning, yaitu proses belajar yang menekankan pemahaman mendalam, bukan sekedar menghafal. Monopoli ekonomi ini disebut dengan belajar praktis termodern karena menggunakan metode pembelajaran aktif atau students central learning, menggabungkan permainan dengan materi akademik dan memberi pengalaman belajar berbasis simulasi dunia nyata. Siswa tidak hanya menerima materi dari guru, tapi terlibat langsung dalam proses pembelajaran rekan saya kepada silakan. baik saya Olivia Meradiva akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Salsabila. Yang ketiga ada alur permainan dan aturan main. Dalam media ini, permainan mengikuti alur yang sistematis seperti yang ada pada PPT. Yang pertama yaitu lempar dadu. Pemain pemain melempar dadu untuk menentukan jumlah langkah. Hal ini melatih unsur strategi dan keberuntungan dalam permainan. Yang kedua, membeli aset. Saat pembeli berhenti di suatu peta, pemain harus menjawab soal terlebih dahulu. Selanjutnya, jika jawaban pemain benar, pemain boleh membeli aset, dan jika salah, pemain tidak mendapatkan aset atau akan dikenakan konsekuensi. Tujuannya yaitu menguji pemahaman siswa terhadap materi. Yang kedua, mengaitkan pengetahuan dengan praktek. Yang ketiga, eh, pemain ambil kartu kasus. Pemain mengambil kartu yang berisi kasus nyata ekonomi. Kasus ini biasanya berupa perhitungan pajak, analisis transaksi, pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat, bayar komita. Komita dapat diartikan sebagai biaya tertentu dalam permainan, seperti sewa atau kewajiban. Ini melatih siswa memahami konsep pengeluaran dalam ekonomi. Yang kelima ada bayar pajak atau denda. Nah, jika pemain berada pada peta tertentu, pemain harus membayar pajak atau akan dikenakan denda. Tujuannya yaitu untuk agar pemain memahami sistem perpajakan. Yang terakhir ada melatih tanggung jawab finansial. Nah, selanjutnya materi yang saya akan jelaskan simulasi kartu kasus nyata, deep learning. Bagian ini merupakan inti dari pembelajaran karena siswa dihadapkan pada situasi nyata. Contohnya, pada kasus perusahaan membeli mesin baru seharga 50 juta. Diminta menghitung PPN 11%. Tujuan dari kasus ini yaitu untuk melatih kemampuan menghitung pajak, menghubungkan teori dengan praktek nyata, meningkatkan kemampuan analisis. Sistem penilaiannya, jika jawaban benar, eh, siswa akan mendapatkan bonus, misalnya 5 juta. Jika jawabannya salah, akan dikenakan denda. Hal ini membuat pembelajaran lebih menantang dan kompetitif. Yang kelima ada target pencapaian pembelajaran. Media monopoli ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan pemahaman teori ekonomi. Siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi memahami penerapannya. Yang kedua, menerapkan perhitungan akuntansi atau pajak.
Siswa dilatih untuk menghitung PPN, mengelola keuangan, memahami transaksi ekonomi, dan mendorong kolaborasi tim. Permainan ini dilakukan secara berkelompok sehingga siswa dapat melatih kerjasama siswa, diskusi, dan pengambilan keputusan bersama. Yang keempat, memotivasi belajar secara mendalam karena berbentuk permainan. Siswa lebih antusias, tidak mudah bosan, dan lebih aktif dalam belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Salsabila. Baiklah, keunggulan media pembelajaran dari monopoli ekonomi ini yaitu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa. Yang ketiga, menggabungkan teori dan praktik. Yang melatih berpikir kritis dan analis. Yang kelima, cocok untuk pembelajaran modern. Kesimpulannya itu media pembelajaran monopoli ekonomi merupakan inovasi pembelajaran yang efektif karena mengubah pembelajaran menjadi lebih menarik dan aktif, membantu siswa memahami konsep ekonomi secara mendalam, dan memberikan pengalaman belajar berbasis simulasi nyata. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar tetapi juga mengalami langsung bagaimana konsep ekonomi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Beli.